Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Julius Perdana Putra. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di waktu Pentakosta akan tiba. Maka ada masa di mana para murid bersama-sama bersatu hati berkumpul menantikan akan datangnya Roh Kudus di Yerusalem. Mereka mengisi hari-hari mereka dalam penantian akan datangnya Roh Kudus itu dengan tekun berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Maka dalam kesempatan saat itu mereka terus bisa mengadakan persiapan-persiapan yang perlu menyambut Roh yang kudus itu datang. Dengan demikian maka kita menghargai apa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Maka saat ini saya akan bersama dengan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian mengambil waktu masa penantian itu dengan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tiap hari dan berdoa menantikan Roh Kudus. Renungan-renungan harian yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan ini dan akan datang didasarkan kepada renungan harian klasis yang ditulis oleh para pendeta dan calon pendeta di GKI Klasis Purwokerto. Hari ini kita akan memulainya. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, inilah kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu dan ingin berdoa untuk mempersiapkan diri kami menyambut akan turunnya Roh Kudus bagi gereja-Mu, bagi orang percaya. Biarlah Tuhan boleh menolong kami di dalam kami bergumul akan firman Tuhan dan dalam doa-doa kami. Berikan kami ketekunan, berikan kami komitmen untuk hidup selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, hari ini kita akan mengikuti perenungan firman Tuhan yang didasarkan kepada bacaan Keluaran 24 ayat 15 sampai 18 dan surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Keluaran 24 ayat 15 sampai 18 dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Keluaran 24 ayat 15 sampai 18, firman Tuhan demikian. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Maka masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Kita melanjutkan bacaan kita dari surat Ibrani. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Renungan firman di dalam tema warga perjanjian baru, tulisan Pendeta Setyo Pranowo dari GKI Gombong. Ketika kita membaca kisah-kisah di dalam perjanjian lama, pertemuan antara Tuhan dan orang Israel, maka kita mendapati pemandangan yang sangat menakjubkan saat Tuhan menampakkan dirinya kepada orang Israel. Sayangnya, pemandangan yang menakjubkan itu tidak selalu memiliki kesan yang indah, menyenangkan, dan menenteramkan. Sebaliknya, justru menghadirkan perasaan yang takut, tegang, kaku, dan penuh ancaman. Hadirat Tuhan disongsong oleh orang Israel dan para nabi-nabi di dalam suasana yang penuh kepatuhan. Ada satu kesalahan di dalam menyongsong Allah, maka akan berakibat fatal, akan datangnya kematian. Dan butuh persembahan kurban supaya pengampunan Allah diberikan untuk kesalahan-kesalahan tersebut ketika kita melakukan pertemuan yang keliru dengan Tuhan. Kesan itulah yang muncul ketika kita melihat bagaimana relasi antara Allah dengan umat Israel di dalam perjanjian lama. Kesan itu tidaklah salah jika kita mengingat siapa Dia yang kita temui. Dia adalah Allah pencipta yang kudus, yang mulia. Sementara Israel, orang-orang yang menjumpai Tuhan, adalah orang-orang di dalam segala keberdosaannya, ciptaan yang berdosa. Dan sudah sewajarnya lah, maka di dalam segala keberdosaan, ciptaan tunduk, patuh, penuh ketaatan ketika ia menghadap kepada penciptanya. Itulah gambaran perjanjian lama, bagaimana kita menyongsong hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, menarik bahwa di dalam perjanjian baru sangat berbeda nuansanya. Peraturan-peraturan yang ketat dan menyeramkan itu berubah. Di dalam Ibrani 10 ayat 17 dikatakan, Aku, yaitu Tuhan, tidak lagi mengingat akan dosa-dosa mereka dan akan kesalahan-kesalahan mereka. Kurban binatang tidak lagi diperlukan, sebab kurban kekal telah dipersembahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itulah maka manusia memiliki kesempatan yang begitu luas untuk berjumpa, bertemu, bersekutu dengan Tuhan, dan hilanglah rasa ketakutan dan kengerian ketika berjumpa dengan Tuhan, diganti dengan keadaan yang penuh kebebasan dan sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dari apa yang kita baca, maka kita mendapatkan dua hal yang berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai bagaimana relasi yang kita bisa bangun untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kita perlu merenungkannya. Ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, apakah kita sudah menikmati suasana orang-orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru, yang penuh dengan sukacita untuk berjumpa dan bersekutu dengan Allah kita? Ataukah kita masih hidup di dalam mentalitas orang-orang perjanjian lama yang terus merasa takut, yang terus merasa ngeri untuk berjumpa dengan Tuhan? Yang kedua, apakah kita telah menikmati fasilitas kebebasan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa menghadap Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati kita dengan bebas, dengan riang, dengan penuh sukacita di dalam doa pribadi dan di dalam ibadah kita bersama? Atau kita masih mengabaikan akan doa-doa pribadi kita dan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, sesuatu yang sebenarnya dibukakan pintu yang luas oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghadap Allah, tetapi kemudian kita abaikan dan kita tinggalkan semua itu. Mungkin kita saat ini masih sering hidup di dalam pemaknaan relasi Allah dan manusia
seperti yang terjadi di perjanjian lama. Sering kita takut, sering kita tidak berani menghadap Tuhan. Tetapi kita diingatkan melalui setiap bacaan firman Tuhan kita dan melalui perenungan kita saat ini, Tuhan Yesus Kristus membawa kita hidup sebagai warga perjanjian baru, yang harusnya sebagai warga perjanjian baru maka kita menikmati, menghidupi dengan sungguh, memiliki kerinduan untuk hidup dalam relasi yang dekat dengan Allah. Maka seperti tema firman Tuhan kita pada awal disebutkan, hiduplah sebagai warga perjanjian baru, hiduplah sebagai orang yang menghadap Tuhan dalam sukacita dan kegemaran untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perenungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah masa di mana kami menantikan janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus. Di dalam masa penantian kami yang pertama ini, kami diingatkan tentang bagaimana hidup kami adalah sebuah kehidupan yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian Tuhan telah diperbarui, telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami menjadi warga perjanjian baru yang harusnya hidup di dalam kesukacitaan dan kegemaran untuk menghadap Tuhan, untuk hidup di dalam relasi yang dekat, untuk hidup di dalam ibadah yang terus kami pelihara dengan penuh komitmen kepada Tuhan. Tapi nyatanya sering kami hidup sebagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama. Biarlah Engkau hubahkan hati kami sehingga kami memiliki kerinduan yang besar untuk terus berjumpa dan bergumul bersama-sama dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menikmati kehidupan sebagai warga perjanjian baru. Ya Roh Kudus Tuhan, inilah juga kesempatan di mana kami menantikan Engkau. Biarlah Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam kami terus menolong kami untuk menghayati kehidupan beriman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Allah Bapa. Inilah doa kami, perhentian dan juga perenungan kami akan perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Sampai jumpa lagi pada besok hari. Kita akan bersama-sama bergumul akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kepada kita hati yang penuh kerinduan untuk bertumbuh bersama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.